semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Naya. Seperti di judulnya, kali ini aku mau ngebahas tentang kegiatan aku 10 kegiatan aku di pagi hari. Dan buat teman-teman semua, stay tune terus ya di video aku. Seperti inilah ya kegiatan aku di pagi hari. Seperti biasa, kalau yang pertama itu sudah jelas bangun pagi ya teman-teman. Bangun pagi ini banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Selain untuk menjaga kesehatan mental kita, bangun pagi juga dapat membantu kita berpikir untuk lebih positif. Karena insya Allah dengan bangun pagi kita tuh ngerjain apa-apa nggak buru-buru ya teman-teman, bisa santai dan lebih rileks. Dan setelah bangun pagi, aku langsung mandi pagi dan bersih-bersih ya teman-teman. Bersih-bersih di sini yang aku maksud, jadi setelah mandi biasanya tuh beribadah ya teman-teman, beribadah sholat subuh, pakai body lotion, terus pakai skincare ataupun pakai parfum, ya pokoknya semuanya ya yang teman-teman suka, yang sekiranya bikin teman-teman tuh di pagi hari tuh makin seger. Nah selanjutnya setelah mandi, bersih-bersih dan juga beribadah, biasanya aku sebelum melakukan aktivitas yang lainnya, aku sempetin waktu dulu untuk minum air putih. Dari artikel yang pernah aku baca, minum air putih di pagi hari itu dapat membantu pembersihan racun yang tersisa dalam tubuh kita ya teman-teman. Selain itu juga meningkatkan energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan metabolisme, dan masih banyak lain lagi ya teman-teman manfaat dari minum air putih di pagi hari. Selanjutnya aku mulai beraktivitas ya teman-teman di dapur. Alhamdulillah sih malamnya tuh aku udah nyempetin bersih-bersih dan beres-beres gitu ya. Jadi di pagi hari tuh aku nggak terlalu ribet dan buru-buru untuk ngerjain semua aktivitas aku di dapur. Alhamdulillah di luar juga udah mulai terang ya teman-teman. Jadi ini tirainya aku buka aja. Dan kegiatan selanjutnya ini aku mau masak sarapan ya teman-teman. Sarapan buat suami. Sarapan pagi tuh penting banget ya teman-teman sebelum berangkat kerja. Karena sarapan pagi tuh banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Selain memberikan energi lebih, menyegarkan otak, menjaga konsentrasi, mencegah penyakit mah, menyehatkan tubuh, menghindari makan tak terkontrol, dan masih banyak lain lagi manfaat dari sarapan pagi. Dan seperti biasa ya teman-teman, kita tuh sebagai ibu rumah tangga tuh harus bisa multitasking, mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Selagi suami aku sarapan, ini aku juga mulai masak ya teman-teman, dan ini juga aku sambi-sambi dengan nyuci baju. Alhamdulillah dengan teknologi yang mulai canggih ya teman-teman, jadi kita tuh nyuci kan gak usah repot lagi ya ngucek-ngucek, kita tinggal tunggu aja mesin cucinya muter sendiri. Dan alhamdulillah untuk pagi ini aku tuh masak sop ayam juga sambal tempe gitu ya teman-teman. Rasanya tuh aku udah agak lama gitu ya nggak masak sop ayam, jadi rasanya kayak bakalan seger gitu kalau nanti siang aku makan sop ayam. Tadi udah aku masukin ayam dengan wortel ya teman-teman dan udah mateng. Selanjutnya ini aku masukin kentang dengan kubis dan ini juga bakalan aku tunggu sampai mateng dulu ya. Alhamdulillah nggak pakai lama, ini sopnya udah jadi. Dan sekarang terakhir ini aku masukin daun seledri dengan daun bawang. Seperti biasa aku tuh kalau masak nggak pernah banyak ya teman-teman menunya. Yang penting ada yang berkuah dan ada yang pedes-pedes gitu ya. Setelah sopnya jadi, ini sekarang aku mau bikin sambal tempe. Nah ini dia nggak pakai lama, sambal tempenya akhirnya udah jadi. Dan kegiatan selanjutnya ini aku siapin bekal buat suami ya teman-teman. Membawa bekal kayak gini tuh bener-bener bermanfaat ya teman-teman buat suami kita. Manfaat yang udah pasti banget. Pastinya suami kita tuh nanti di siang hari dia nggak akan bingung ya mau makan apa. Dan pastinya membawa bekal seperti ini tuh lebih hemat ya teman-teman. Dan juga kita berkontribusi mengurangi sampah. Alhamdulillah ini bekalnya udah siap dan sekarang waktunya suami aku berangkat kerja. Dan ini dia kegiatan selanjutnya, aku ngurusin anak. Ngurusin anak ini tuh banyak banget ya teman-teman yang kita kerjain, dari mulai mandiin, terus nyuapin, dan mempersiapkan segalanya yang dia perluin ya teman-teman di pagi hari. Alhamdulillah saat ini Allah sudah menganugerahkan aku satu orang anak perempuan. Sebenarnya sudah banyak ya yang memotivasi aku untuk menambah anak, tapi masih banyak sekali ya yang aku pikirkan, terutama kesiapan mental aku sendiri. Sampai saat ini aku
belum merasa siap ya untuk menambah momongan lagi. Makanya untuk sekarang aku bener-bener mempersiapkan, juga menunggu gitu ya, menunggu bener-bener siap mental aku untuk menambah momongan. Dan ini dia kegiatan aku selanjutnya setelah aku ngurusin anak. Aku sekarang ngurusin hewan peliharaan, dari mulai anak bulu, anak burung, dan juga anak ikan. Punya peliharaan itu menyenangkan ya teman-teman, banyak juga manfaatnya dari kita punya peliharaan. Ya selain manfaatnya juga sebenarnya ada juga ya teman-teman resikonya. Tapi di sini aku nggak berfokus dengan resikonya, aku hanya berfokus dengan manfaatnya. Manfaat yang udah aku rasain semenjak aku punya hewan peliharaan itu tuh udah pasti meredakan stres ya teman-teman. Karena di saat kita tuh capek ya, bener-bener ngerasa capek dengan kerjaan di rumah, kalau udah ngelihat hewan peliharaan yang lucu-lucu ini tuh jadi kayak hilang aja gitu ya rasa capeknya. Dan selain itu juga hewan-hewan ini tuh bisa jadi temen ya untuk Naya di rumah. Dan manfaat yang lainnya juga, ini tuh punya hewan peliharaan tuh mendorong aku untuk bergerak lebih aktif gitu ya teman-teman. Karena kalau punya hewan peliharaan ini tuh bener-bener kita tuh harus bersih dan rajin. Karena kalau kita punya peliharaan tapi kitanya males bersih-bersih dan gak rajin bersih-bersih, udah bisa dipastiin rumahnya tuh bakalan jadi berantakan dan bau banget ya. Dan ini dia kegiatan aku selanjutnya setelah aku ngurusin hewan peliharaan. Dan sekarang ini lanjut bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah ini gak cuma di tengah rumah aja ya teman-teman, jadi dari depan sampai belakang semuanya disapu, dibersihin, dielap-elap ya, sampai bener-bener kita tuh ngerasa rumah kita tuh udah bersih. Bersih-bersih rumah ini tuh banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Manfaatnya sudah pasti tubuh kita tuh bisa aktif bergerak ya, menjaga kesehatan kita dan keluarga. Kalau datang tamu juga kan lebih nyaman ya kalau dalam keadaan bersih rumahnya. Selain melancarkan aktivitas kita juga ngerasa nyaman ya dalam beraktivitas kita di dalam rumah kalau rumahnya tuh dalam keadaan bersih. Dan ternyata bersih-bersih rumah seperti ini tuh juga memperkuat sistem kekebalan tubuh ya teman-teman. Dan yang pastinya juga mengurangi stres dan depresi ya. Ada yang sama kayak aku nggak sih kalau ngelihat rumahnya tuh berantakan, kotor, itu tuh bawaannya tuh malah mau marah-marah aja dan emosi ya. Sedangkan emosi itu tuh nggak baik banget ya teman-teman dampaknya untuk kesehatan tubuh kita. Karena dampak buruk dari emosi itu adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan depresi. Makanya kalau rumah kita lagi berantakan dan kotor, udahlah ya, stop emosi-emosi dan marah-marah. Langsung aja ya dikerjain, diberesin gitu. Untuk apa juga marah-marah, ini rumah kita sendiri gitu kan ya. Kegiatan selanjutnya setelah aku bersih-bersih rumah, ini aku lanjut lagi nyuci pakaian. Alhamdulillah ini tuh udah tinggal bilas-bilas aja ya teman-teman, karena tadi kan udah disambi-sambi waktu lagi masak. Alhamdulillah ya teman-teman, di kehidupan yang sekarang banyak sekali teknologi canggih. Jadi setiap pekerjaan kita tuh bisa dipercepat juga diringankan gitu kan. Zaman dulu aku nyuci ngocek-ngocek, dan sekarang pakai mesin cuci udah alhamdulillah banget ya. Dan dari teknologi yang canggih ini juga sekarang udah banyak ya teman-teman yang buka jasa untuk cuci pakaian seperti ini, seperti jasa laundry gitu ya. Di situ tuh udah dicuciin, udah dikasih pewangi, dan juga udah disetrikain gitu ya. Tapi sampai saat ini aku lebih suka mencuci pakaian sendiri ya teman-teman, karena aku merasa banyak sekali manfaat dari aku mencuci pakaian ini sendiri. Di antaranya udah pasti lebih hemat ya teman-teman, karena kita udah cukup beli deterjen aja, dan deterjen ini tuh juga untuk bisa dipakai berkali-kali gitu kan. Selain itu juga manfaatnya pastinya udah lebih hemat waktu ya teman-teman, karena kalau kita ngelondri itu harus nunggu beberapa hari gitu ya. Sedangkan ini kalau kita cuci sendiri kan, pagi kita nyuci, siang tuh udah mulai kering. Dan manfaat selanjutnya juga kita tuh merasa lebih aman ya teman-teman, lebih aman mencuci sendiri daripada kita harus melondri. Karena kalau dibawa ke laundry itu ya takutnya pakaian kita tuh hilang, rusak gitu karena kan. Karena udah pasti kita tuh nggak bisa mengontrol pakaian kita di sana ya. Dan mencuci pakaian sendiri ini tuh juga bisa jadi sarana olahraga ya teman-teman. Semakin aktif tubuh kita bergerak, insya Allah tubuh kita juga lebih sehat.
Lanjut lagi kegiatan selanjutnya, siram tanaman. Sebenarnya waktu yang lebih baik untuk menyiram tanaman itu di sore hari ya teman-teman, setelah jam 4 sore. Tapi ini apalah aku yang udah agak lama aku nggak siram tanaman. Kalau aku hari ini harus menunggu jam 4 sore, aku takutnya tanaman aku keburu mati. Menyiram tanaman seperti ini tuh banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Selain untuk tanamannya sendiri, untuk kita juga banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk tanamannya sendiri, manfaatnya sudah pasti tanaman kita jadi lebih subur ya. Karena kalau kita sudah menyiram tanaman, sudah pasti tanaman kita tuh mendapatkan air yang cukup. Dan selain itu juga dengan menyiram tanaman bisa membantu tanaman kita ini berfotosintesis. Sedangkan manfaatnya untuk kitanya yang menyiram tanaman itu adalah meningkatkan mood. Karena mempunyai tanaman seperti ini tuh adalah salah satu hobi yang menyenangkan. Jadi di saat kita merawat dan menyiram tanaman itu tuh mood kita tuh jadi lebih baik. Manfaat selanjutnya, oksigen di dalam rumah kita tuh jadi lebih bersih. Karena penyumbang oksigen di bumi itu dihasilkan oleh tumbuhan. Makanya tanamannya selalu dirawat agar tetap tumbuh subur dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan alhamdulillah kegiatan aku pagi ini udah selesai semua. Dan selanjutnya ini aku mau istirahat ya teman-teman, sekalian memperbaiki suasana hati aku. Karena memang kita butuh sekali ya beristirahat dari semua lelahnya aktivitas kita di pagi hari. Dan seperti itulah tadi ya teman-teman 10 aktivitas aku di pagi hari. Semoga teman-teman semua dapat sedikit manfaat dari video aku yang kali ini aku share. Terima kasih banyak ya teman-teman semua udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa untuk selalu support video aku dengan klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.